Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Al-Farabi, NIM 1931071 dari Perbankan Syariah kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Yang pertama, pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi modern adalah perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat meningkat, yang selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara seperti pertambahan jumlah penduduk, jumlah barang produksi, industri, infrastruktur, pertambahan jumlah kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan beberapa perkembangan lainnya. Analisis makroekonomi yang dicapai suatu negara diukur dengan perkembangan pendapatan nasional real dicapai oleh suatu negara, yaitu Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto. Pembangunan ekonomi dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara berkembang. Ahli ekonomi mengartikan istilah ini. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan yang diikuti oleh perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dalam kajian ekonomi kedua, istilah tersebut digunakan dalam konteks yang hampir sama. Banyak orang mencampur adukan istilah tersebut. Dalam hal ini tidak dapat dibenarkan. Pada dasarnya, tidak terlalu mempengaruhi kajian ekonomi, karena pada akhirnya akan bertumbuh dengan perekonomian suatu negara. Ekonomi Islam memandang bahwa ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Yang kedua, potensi pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam. Dalam pertumbuhan ekonomi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu impossible resources, human economy, growth resources, entrepreneurship, teknologi. 1. Sumber daya yang dapat dikelola. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan sumber daya yang digunakan dalam memproduksi aset fisik untuk menghasilkan pendapatan. Aspek fisik antara lain tanaman industri, mesin, peran modal juga diperhatikan. Sehingga proses pertumbuhan ekonomi mencakup mobilisasi sumber daya, merupakan sumber daya dalam bentuk aset produktif, serta dapat digunakan secara optimal dan efisien. Sumber modal terbagi dua, yaitu sumber domestik internal dan sumber eksternal. Negara Muslim harus mengembangkan kerjasama ekonomi dan menahan diri tidak tergantung pada sumber eksternal. Tujuan untuk meminimalisir beban hutang yang berbasis bunga dan menyelamatkan generasi akan datang dari ketergantungan dengan Barat, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan sumber daya domestik seperti tabung dan simpan, sukarela, pajak, ataupun usaha lain, berupa pemindahan sumber daya dari orang kaya kepada orang miskin. Yang kedua, sumber daya manusia. Faktor penentu lain yang sangat penting adalah sumber daya manusia. Paling aktif berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Peran ini antara lain dalam hal eksploitasi
sumber daya yang ada, pengakumulasian modal, dan pembangunan instansi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Pencapaian pertumbuhan ekonomi perlu adanya efisien dalam tenaga kerja, membutuhkan kualitas profesional dan kualitas moral. Kedua kualitas ini harus dipenuhi dan tidak dapat berdiri sendiri. Prinsip Islam terlihat pada dengan mindset ekonomi konvensional yang menekankan pada aspek kualitas profesional dan mengabaikan kualitas moral. Moral dianggap rangkaian yang hilang dalam kajian ekonomi, maka Islam mencoba mengembalikan nilai moral tersebut. Menurut Islam, untuk dapat menjadi pelaku ekonomi yang baik, orang tersebut dituntut oleh syarat sebagai berikut. Yang pertama, suatu kerja kontrak merupakan janji dan kepercayaan yang tidak boleh dilanggar, karena memberi jaminan moral seandainya ada penolakan kewajiban dalam kontrak atau pelayanan yang telah ditentukan. Yang kedua, seseorang harus bekerja maksimal ketika telah menerima gaji secara penuh, dicela apabila tidak memberi kerja yang baik. Yang ketiga, dalam Islam, kerja merupakan ibadah, memberi implikasi pada seseorang untuk bekerja secara wajar dan profesional. Yang berikutnya, integrasi pertumbuhan dengan pemerataan. Dr. Muhammad Qol'ah J. dalam buku Mahadis fi al-Ijtihad al-Islami menyatakan ekonomi Islam adalah mewujudkan pertumbuhan. Ekonomi Islam membutuhkan pertumbuhan dan pemerataan. Islam memandang pemerataan itu penting karena pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh. Teknik pembangunan perspektif ekonomi Islam adalah kita harus meningkatkan penggunaan modal, pertumbuhan agresif, menekankan memaksimalisasi tingkat pertumbuhan sebagai indeks perencanaan pembangunan. Karena pertumbuhan ekonomi dan per kapita yang tinggi bukan menjadi tujuan utama, sebab per kapita tinggi berbeda dengan kondisi real, kemiskinan menggurita, dan kesenjangan menggang. Contohnya, kita bisa melihat PDB Indonesia pada tahun 2000. Menurut pertumbuhan Badan Statistik selama tahun 2000, itu PDB tumbuh 4,8%. Pendapatan per kapita Indonesia meningkat 14,49% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan perhitungan BPS tersebut, PDB penduduk Indonesia tahun lalu mencapai 700 US dollar per kapita. Bila dirupiahkan akan tersebut sekitar 6,3 juta per tahun. Peningkatan kapita itu, peringkat Indonesia di Asia Tenggara mengalami perbaikan disbanding pada krisis ekonomi memuncak. Pemerataan pendapatan penduduk Indonesia masih tinggi. Dari Vietnam 370 US dollar, Kamboja 280 US dollar, dan Laos 263 US dollar. Peringkat Indonesia masih di bawah Myanmar
$765 US, Thailand 1.909 US, dan jauh dari Malaysia 3.284 US, Brunei 20.400 US, dan Singapura 22.710 US. Seperti halnya dengan Malaysia, belum tentu baik ditinjau dan di perspektif ekonomi Islam mungkin dengan Malaysia, mungkin saja perekonomian yang tinggi berada di tangan segelintir komerat tertentu. Menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi memulai indikator PDB, Produk Domestik Bruto, dan kapital semata tidak tepat. Dan perspektif Islam, pertumbuhan harus sejalan dengan keadilan dan pemerataan pendapatan. Pemerataan ekonomi daerah untuk mengatasi kondisi ekonomi yang tidak seimbang. Dengan otonomi daerah diharapkan tercapai banyak pusat perekonomian, setidaknya di tingkat provinsi, untuk mewujudkan pemerataan. Menurut M. Umer Ceper, ada 5 unsur, yaitu: yang pertama, mengadakan pelatihan dan menyediakan lowongan kerja bagi pencari kerja. Yang kedua, memberikan sistem upah yang pantas bagi karyawan. Yang ketiga, mempersiapkan asuransi wajib untuk mengurangi pengangguran, kecelakaan, dan tunjangan kerja. Yang keempat, memberi bantuan pada mereka yang cacat mental dan fisik. Yang kelima, mengumpulkan zakat, infak, sedekah melalui undang-undang pajak. Ada 5 tindakan kebijakan disertai keadilan dan kestabilitas, yaitu: yang pertama, memberi kenyamanan pada faktor manusia. Yang kedua, mereduksi konsentrasi kekayaan. Yang ketiga, melakukan restrukturisasi keuangan. Yang keempat, melakukan restorasi ekonomi. Yang kelima, rencana kebijakan strategis. Yang berikutnya, prinsip pembangunan ekonomi menurut Islam. Islam menawarkan konsep pembangunan Al-Quran dan Asmaul Sunnah. Islam memperhatikan pembangunan yang besar ekonomi, yaitu menempatkan pembangunan umat pada persoalan manusia. Fungsi pembangunan adalah membimbing manusia pada jalur benar dan tepat. Dasar pembangunan yaitu: yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu berdasarkan hukum Allah dan mengatur model pembangunan berdasarkan Islam. Yang kedua, keadilan, yaitu pembangunan yang merata. Yang ketiga, khalifah, bahwa manusia adalah wakil Allah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan bertanggung jawab pada Allah tentang pengelolaan sumber daya yang diamanahkan. Yang keempat, tazkiyah, yaitu mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah. Prinsip pembangunan ekonomi adalah: pembangunan ekonomi Islam komparatif mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Yang kedua, fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kultural. Yang ketiga, pembangunan ekonomi adalah multidimensional. Semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor, tidak meningkatkan ketimpangan. Pemanfaatan sumber daya yang diberi Allah pada manusia dan lingkungan semaksimal mungkin. Sedangkan menurut Kursi Ahmad, tujuan pembangunan yaitu: 1. Pembangunan sumber daya insani, membangkitkan sikap dan inspirasi yang benar. 2.
memperluas produksi yang bermanfaat, meningkatkan jumlah produk nasional, dan pola produksi yang tepat. Yang ketiga, pertumbuhan kualitas hidup yang menciptakan lapangan kerja. Sistem keamanan nasional yang luas, efektif, menjamin kebutuhan dasar masyarakat, dan membagi kekayaan pendapat merata. Yang keempat, pembangunan yang berimbang. Yang kelima, teknologi baru yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat guna. Yang keenam, berkurangnya ketergantungan pada dunia luar. Baiklah, di sini hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.